Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 841. Tabrakan antara Guantong dan Bai Xian, dengan dua paladin bertarung di lubang hitam, telah sampai pada kesimpulan. Bai Xian menang lebih dulu dan menyingkirkan Guantong. Saya harus mengatakan bahwa pertarungan antara dua paladin sangat seru. Guru pendidikan jasmani paladin Bai Xian terlihat sangat kuat. Dia menggunakan bahunya untuk langsung mengusir pembunuh paladin Guantong. Bisakah dia terus menggunakan bahunya yang berat untuk membantu Bai Xian mencapai kemenangan akhir? Mari kita tunggu dan lihat. Di ruang siaran langsung, ada seorang komentator yang sangat profesional yang menjelaskan adegan perampasan merek-merek terkenal. Jumlah penonton di ruang siaran langsung akan meledak dan akan melebihi 10 juta. Semua orang sangat tertarik dengan siaran langsung penghancuran merek-merek terkenal yang tiba-tiba online, dan serangan itu bahkan lebih populer. Apakah ini siaran langsung yang sebenarnya? Saya tidak tahu banyak tentang membaca, jadi jangan berbohong kepada saya. Siapa yang tidak tahu bahwa semua variety show itu dipentaskan? Kalau tidak, guru pendidikan jasmani paladin itu bisa begitu galak sehingga dia bisakah membuat orang jatuh dari langit. Kamu benar-benar kurang pendidikan. Sepertinya kamu tersingkir, tapi nyatanya kamu muncul begitu saja. Haha, sebenarnya Wei Ya yang menggantungnya. Tidak masalah apakah itu siaran langsung atau tidak, itu menyenangkan untuk ditonton. Rentetan itu sangat menggembirakan, dan di sudut kanan bawah siaran langsung, ada aktivitas pemungutan suara. Pilih paladin terkuat dari 7 paladin. Saat ini, guru pendidikan jasmani sudah jauh di depan. Alasan mengapa Chen Feng muncul adalah karena dia menggunakan rahasia pamungkas Bajikuan untuk menghancurkan 5 gunung dan melenyapkan Lan Haolong. Selain menguji kekuatan Bajikuan, ia juga memiliki amarah untuk bertarung sampai mati bersama keluarga Lan. Hari ini, keluarga Lan dan Situ Beima akan dibunuh dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Dengan cara ini, dia bisa membalaskan dendam Bai Rui dan mengakhiri perjuangan Tianfu. Oleh karena itu, hari ini, dia akan memulai mode pembunuhan Dewa Kematian tanpa syarat apapun, yang akan membuat keluarga Lan dan Situ Beima merasakan ketakutan yang paling besar. Guantong juga dibawa pergi oleh para pria berbaju hitam dan menjadi bintang wanita pertama yang tersingkir. Siaran yang menggema di seluruh Museum Sains dan Teknologi juga mengejutkan semua orang yang berpartisipasi dalam permainan tersebut. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap tersingkirnya Guantong. Zhenling, yang sebelumnya memiliki hubungan terbaik dengan Guantong, tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan penyesalannya, dan bersumpah untuk membalaskan dendam Guantong di depan kamera. Wang Xinyao, sebaliknya, sangat gugup dan linglung, memandang paladin di belakangnya dari waktu ke waktu. Rasanya selalu ada seseorang yang muncul kapan saja dan mengikatnya dengan karung. Tanpa paman di sini, ini tidak cukup praktis. Saat itu, radio berbunyi lagi. Suara di radio sekarang bukan lagi suara sutradara. Sebaliknya, sebuah suara yang sangat membosankan berkata, putri pertama yang tersingkir telah muncul, dan permainan tersembunyi telah dipicu. Saya mengumumkan bahwa malam pembunuhan yang penuh gairah telah resmi dimulai. Para bintang lari hari ini akan menjadi sangat istimewa. Mereka yang memenangkan kehormatan akan memiliki kesempatan untuk mendominasi segalanya. Permainan dimulai. Suara radio masih bergema di seluruh Museum Sains dan Teknologi. Setiap orang yang mendengar isinya menjadi bingung. Mengapa ada siaran lain? Dan siaran ini sungguh aneh. Itu selalu terdengar menyeramkan. Di banyak program sebelumnya, hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi saat merobek label nama. Meski menganggapnya aneh, hampir semua selebritis tidak menganggapnya serius. Saya hanya mengira tim sutradaralah yang melakukan ini untuk meningkatkan suasana. Praktik semacam ini biasa terjadi di industri hiburan. Demi menarik perhatian orang, apapun bisa dilakukan. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa ini adalah malam pembunuhan sungguhan. Chen Feng, yang memegang merek terkenal Guantong di tangannya, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia diam-diam berpikir, apa maksud siaran ini? Nampaknya dalam sekejap, seluruh suasana menjadi seaneh hujan deras di luar jendela. Pikiran pertama adalah, apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Lan? Tapi dia merasa sebaliknya, dia selalu merasa ada kekuatan teroris yang tidak bisa dijelaskan menyusup ke dalam perjuangannya melawan keluarga Lan. Angin bertiup kencang dan hujan deras. Seluruh Museum Iptek diselimuti aura kematian.
Chen Feng keluar dari area tampilan lubang hitam, dan lampu menjadi lebih terang. Tanpa sengaja saya melihat name tag di tangan kanan saya dan tiba-tiba menemukan sebaris kata kecil tertulis di belakang name tag tersebut. Paladin No. 2. Keluarga Lan. Tak disangka, ada informasi tersembunyi di balik merek ternama tersebut. Bai Xian juga berkumpul dengan rasa ingin tahu, menatap pesan itu dan berkata dengan heran, apa maksudnya ini? Hingga saat ini, dia sedikit bingung dengan situasinya. Rekaman program ini benar-benar berbeda dari sesi perobekan merek terkenal, Running Sisters, di masa lalu. Chen Feng menahan suaranya dan berkata, ada pesan tersembunyi di sini, yang menjelaskan identitas Paladin No. 2, dan dia adalah anggota keluarga Lan. Dia memikirkan kembali proses seleksi awal. Zhenling lah yang memilih Paladin nomor 2. Dengan kata lain, di samping Zhenling sekarang ada pembunuh lain yang telah menyusup ke keluarga Lan selain Lan Haolong. Jika informasinya benar, maka tebakannya benar. Selain Lan Haolong, ada juga anggota keluarga Lan yang menyelinap masuk, siap menyerang Wang Xinyao dan dia kapan saja. Biarkan aku melihat label namamu. Dengan kilatan cahaya di benaknya, Chen Feng berbalik dan datang tepat di belakang Bai Xian. Karena di sisi lain nama merek Guantong terdapat informasi tentang Paladin. Lantas, adakah pesan serupa di balik brand terkenal Bai Xian? Jika Anda ingin tahu jawabannya, buka saja nama merek Bai Xian dan Anda akan tahu. Bai Xian juga memahami pikiran Chen Feng dan berdiri diam sambil membiarkan Chen Feng memeriksa label nama. Chen Feng merobek label nama Bai Xian menjadi 2, tetapi tidak berani merobeknya sepenuhnya untuk menghindari kesalahan dan menyebabkan Bai Xian tersingkir. Setelah membukanya dan melihat lebih dekat, benar saja, ada informasi di dalamnya. Paladin nomor 3, keluarga Lan. Melihat informasi ini, Chen Feng tiba-tiba mengerti. Pesan tersembunyi di balik merek terkenal itu memang ada benarnya. Karena Paladin No. 3 adalah Lan Haolong yang baru saja dia bunuh. Dia berkata kepada Bai Xian, tag nama di belakang setiap selebriti wanita menyembunyikan informasi tentang seorang Paladin. Dan jika kesimpulan saya benar, itu harus didasarkan pada peringkat poin Anda, sesuai dengan informasi Paladin dengan nomor seri yang sesuai. Singkatnya terus terang oke, siapa di antara kamu yang mendapat peringkat? Label nama di belakangmu menyembunyikan informasi tentang nomor Paladin. Alasan kesimpulan ini didasarkan pada 2 informasi yang ada. Peringkat poin Guantong berada di urutan kedua, dan merek terkenal menyembunyikan informasi tentang Paladin nomor 2. Bai Xian berada di peringkat ketiga dalam poin, dan merek terkenal menyembunyikan informasi tentang Paladin No. 3 Lan Haolong. Jika tebakannya benar, melalui hubungan inilah dia menggunakan hubungan ini untuk menyembunyikan informasi Paladin. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Wang Xinyao. Dia bertanya-tanya apakah Paladin Wang Xinyao juga anggota keluarga Lan. Karena sekarang sepertinya lebih dari 1 orang dari keluarga Lan telah menyusup dengan cara ini. Paladin Wang Xinyao adalah Paladin nomor 5. Yaitu Paladin yang menulis, Friends from the East. Jika ingin mengetahui identitas Paladin ini, selain membuka kedoknya setelah bertemu dengannya, ada cara lain yaitu dengan mengecek name tag adik AB yang menduduki peringkat ke-5 poin. Nama brand di balik Sister AB pasti memiliki informasi tentang Paladin nomor 5. Bab 842. Karena nilai popularitas real-time Anda menempati urutan pertama, tim program dapat memberikan posisi salah satu putri Anda. Saat Chen Feng dan Bai Xian sedang menganalisis situasi, seorang fotografer tiba-tiba berkata kepada mereka. Nilai popularitas yang disebut tentu saja merupakan hasil voting netizen saat siaran langsung. Nilai popularitas. Kali ini, Chen Feng juga terlihat bingung, sangat bingung dengan situasinya. Bai Xian juga sedikit mengernyit, tidak tahu kenapa. Namun karena kalian mempunyai keistimewaan seperti itu, jangan sampai kalian menggunakannya dengan sia-sia. Tapi sebelum dia sempat bertanya, Chen Feng di samping bertanya terlebih dahulu, kami ingin tahu, di mana Wang Xinyao. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah Wang Xinyao. Meskipun masih ada seseorang yang melindungi Wang Xinyao, dia tidak dapat sepenuhnya lega karena dia tidak berada di sisi Wang Xinyao. Yang terpenting sekarang adalah bertemu dengan Wang Xinyao. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir, dan Anda dapat membebaskan tangan dan kaki Anda untuk memainkan game mematikan ini. Bai Xian tiba-tiba menatap Chen Feng dengan penuh kasih sayang, matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan dan sedikit kejutan. Mengapa orang ini begitu peduli pada Wang Xinyao? Selain Chen Feng, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Memikirkan tentang pertarungan barusan,
melihat sosok familiar di depanku, mungkinkah orang ini atau Chen Feng? Dia begitu bersemangat hingga dia hampir meneriakkan nama Chen Feng. Namun pada akhirnya, dia tetap menahan emosinya. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutku terhenti. Saya seorang putri. Jika Anda ingin tahu posisinya siapa, saya harus memutuskan, bukan? Bai Xian menjadi tenang dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Juru kamera mengangguk dan berkata, meskipun popularitas ditentukan oleh Paladin, pilihan ada di tangan sang putri. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chen Feng menjadi gelap. Yang paling dia tidak suka adalah kekuasaan pengambilan keputusan ada di tangan orang lain. Selama kamu menjawab pertanyaan, aku akan menuruti pilihanmu, bagaimana? Bai Xian tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Chen Feng. Kamu bertanya. Kata-kata Chen Feng dingin. Setelah beberapa detik hening, Bai Xian berkata kepada Chen Feng, apakah nama keluargamu Chen? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia tentu ingin memastikan identitas Chen Feng. Padahal dia sudah yakin 80%. Ya, Chen Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Dia mengerti bahwa Bai Xian telah menebak identitasnya. Sekarang setelah Anda menebaknya, tidak ada gunanya menyembunyikannya secara diam-diam. Bai Xian mengangguk, sangat senang dengan jawaban ini. Dia menoleh ke juru kamera dan berkata, kami ingin tahu di mana Wang Xinyao berada. Seseorang terus berbicara dengan juru kamera di earphone-nya. Dia berkata kepada Bai Xian, Wang Xinyao berada di area pameran zaman kuno di lantai pertama. Lantai pertama. Chen Feng tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mereka berada di lantai 4, dan Wang Xinyao berada di lantai pertama, jaraknya sangat jauh. Namun meski jauh, setidaknya saya mengetahui lokasi spesifik Wang Xinyao, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Ayo pergi. Chen Feng tanpa sadar memberi perintah, seolah-olah dia adalah pemimpin Bai Xian. Bai Xian secara naluriah membenturkan kakinya, mengangguk, dan mengikuti Chen Feng dengan patuh. Sudah lama aku tidak melihat perasaan ini. Ngomong-ngomong, di lantai 3, Paladin No. 1, Mute, sedang menjaga Lin Lingzi dan berkeliaran dengan santai di berbagai area pameran. Suasana di antara mereka berdua santai. Lin Lingzi akan menggunakan suaranya yang menenangkan untuk berbicara sopan kepada paladinnya dari waktu ke waktu. Sangat disayangkan ksatria suci saya, seperti namanya, benar-benar seperti seorang bisu, nyaris tidak berbicara. Keduanya datang ke sebuah area pameran bernama Tangga Kehidupan yang sangat misterius. Di dinding sekitarnya terdapat video penjelasan DNA manusia. Di tengahnya, ada model heliks ganda DNA warna-warni yang berputar seperti tangga. Saudari Lingzi, aku menemukanmu. Tiba-tiba, dua orang keluar dari samping. Zhao Yingli, mengenakan sebagian topi, dan paladinnya. Lin Lingzi berpura-pura terkejut dan bersembunyi di balik paladinnya, melindungi label namanya dengan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu akan merobeknya? Sebagai seorang tamu, wajar jika mengalami kepanikan saat pertama kali mengikuti sebuah pertunjukan. Hanya itu yang bisa kita lakukan, lalu biarkan paladinku dan paladinmu bersaing satu sama lain. Zhao Yingli melambai ke paladin, dan paladin di belakangnya dengan malas berjalan keluar. Dan dia mengangkat jarinya ke arah paladin Lin Lingzi dengan sangat arogan. Terserah kamu, ayo. Pada titik ini, Lin Lingzi hanya bisa menerima tantangan dan mendukung paladinnya. Dan dia menempelkan dirinya ke dinding untuk melindungi label namanya, hanya takut Zhao Yingli akan mengambil kesempatan untuk merobek label namanya. Kamu seharusnya menjadi bailang. Di mataku, kamu hanyalah semut. Aku menginginkan hidupmu. Paladin Zhao Yingli berkata dengan arogan. Dan dia bahkan menjelaskan bahwa paladin bisu di depannya adalah bailang. Di balik topeng paladin bisu, itu memang wajah bailang. Alasan kenapa dia dipanggil dengan nama ini adalah karena dia menyamar sebagai seorang bisu. Pada saat ini, dia sangat terkejut karena dia dikenali. Dan suara paladin lainnya sama persis dengan suara tamu keluarga Lan yang dipanggil kakak senior Duan Suiliu malam itu. Apakah kamu kakak senior Duan Suiliu? Bailang terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya berbicara. Kakak senior itu mengangguk dan berkata, ya, ini aku. Kamu sangat berani. Kamu berani menyelinap masuk. Jika kamu bertemu denganku, kamu mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Menghadapi Bailang, dia punya modal arogan. Di level Grandmaster, dia hampir bisa menghancurkan mereka. Bailang mengerutkan kening, merasakan krisisnya. Meskipun kekuatannya telah meningkat, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan kakak senior tingkat Master Duan Suiliu.
Namun ia sangat bingung, bagaimana sang kakak bisa mengetahui bahwa ia adalah Bailang. Berhenti bicara omong kosong dan bertarunglah. Masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak ada jalan keluarnya. Bailang diam-diam mengepalkan tinjunya, bersiap melawan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki senior itu terlihat sangat santai, menggerakkan bahunya, dan berkata kepada Bailang, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak mengincarmu. Menurutku, kamu dan Chen Feng sama-sama bernafsu. Kamu tidak pantas membicarakan dia. Tidak masalah jika aku dimarahi." Namun saat mendengar kakak laki-lakinya menghina Chen Feng, Bailang langsung terbang keluar dan memukul dengan kedua tinjunya. Chen Feng adalah teman dan keluarganya, dan dialah yang melindunginya. Karena kita melindungi, selain nyawa Chen Feng, kita juga harus melindungi reputasinya. Pertarungan ini luar biasa. Bailang tidak menahan diri dan menggunakan tinju Tian Huang Bajikuan. Dengan postur yang liar dan kuat, dia menyerang kakak laki-laki itu dengan tinju acak. Kakak laki-laki tertua tertawa kecil, menusukkan tangan kanannya ke telapak tangan, dan memukulnya dengan keras. Alasan dinamakan Breaking Water, karena telapak tangannya benar-benar mampu memutus aliran air. Bailang hanya merasakan penjaga udara yang galak, setajam pisau, menebasnya. Dia memblokirnya dengan kedua tinjunya dan tiba-tiba dilarikan pergi. Dia sangat ketakutan sehingga dia bersandar. Pisau tangan menakutkan dari kakak laki-laki tertua tiba-tiba membelah pakaiannya. Tak hanya itu, bahkan ada luka di perutnya. Di pertarungan ronde pertama, Bailang merasakan teror kakak seniornya. Bab 843. Setelah itu, keduanya beraksi dan bertarung sengit bersama. Namun setelah hanya beberapa ronde, masih ada celah kekuatan, dan Bailang tidak bisa lagi menahannya. Kakak tertua memang sangat sakti, dengan kemampuan karate yang dimilikinya, ia murni dan mendominasi seperti api. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya untuk mengusir Baji Fist yang mendominasi Bailang beberapa kali. Ikat San Kao. Dengan banyak bekas luka di tubuhnya, Bailang segera menggunakan jurus paling arogannya. Tangkap kekurangan kakak laki-laki itu dan dekati dia. Langkah bagus. Menghadapi dukungan Bailang, sang kakak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, melainkan terlihat bahagia. Dengan mata terbelalak, dia meletakkan tangan kanannya di bahu Bailang. Ia justru langsung menyandarkan punggung Bailang ke gunung. Ini. Bailang sangat terkejut. Jurusnya yang paling kuat sebenarnya tidak berguna melawan kakak laki-lakinya. Giliranku. Kakak laki-laki senior itu tersenyum jahat dan membuat tebasan horizontal dengan telapak tangan kanannya. Kecepatannya sangat cepat dan dia memukul leher Bailang dengan keras. Pukulan tersebut begitu dahsyat hingga menyebabkan Bailang bergerak beberapa langkah ke samping dan hampir terjatuh ke tanah. Ia bahkan merasa pusing dan linglung selama beberapa detik. Ketika dia baru saja bangun, kakak laki-lakinya terbang dengan tendangan lagi. Ujung jari kaki naik dari bawah ke atas, menendang dagu Bailang. Dia menendang Bailang pergi, mulutnya berdarah, dan dia membentur dinding dengan keras. Dinding itu sepertinya langsung tenggelam ke dalam lubang besar. Zhao Yingli dan Lin Lingzi sama-sama tercengang. Pertarungan semacam ini terlalu menakutkan dan nyata, dan saya hanya melihatnya di TV. Variety show realitas sepertinya tidak seharusnya terjadi. Namun melihat fotografer masih syuting dan tidak ada yang menelepon untuk berhenti, mereka mengira itu adalah pengaturan tim program, jadi mereka tidak berkata apa-apa dan bersembunyi dan terus menonton pertarungan. Sudah kuduga, itu hanya semut. Tidak ada yang bisa berdiri saat bertarung sendirian denganku. Kakak senior itu berjalan perlahan menuju Bailang dan berkata dengan sangat arogan. Kekuatan Bailang sama sekali tidak memadai di hadapannya. Bailang terengah-engah dan tidak mau. Dia selalu ingin memikul sebagian beban Chen Feng, tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia begitu lemah? Perasaan kesal, sakit, dan putus asa bergulir di hati saya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Jika Anda kalah di sini, bagaimana Anda bisa bermartabat bertemu Chen Feng? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memikul masa depan dan misi keluarga Bai? Wajah macam apa yang ada di sana, menghadap Bai Rui yang sudah mati? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia tiba-tiba teringat teknik rahasia Bajikuan yang diajarkan oleh kakek Bai Seng kepadanya dan Chen Feng tadi malam. Meskipun dia tidak memiliki bakat Chen Feng, dia hanya memiliki sebagian pemahaman tentang rahasia utama Bajikuan. Tetapi jika Anda ingin mengalahkan kakak yang lemah, Anda hanya bisa berharap pada ini. Dia mengangkat matanya dan melihat model DNA helix ganda di tengah area pameran. Ia terus berputar, seperti tangga yang menjulang ke langit.
Tiba-tiba saya teringat jurus rahasia pamungkas Bajikuan, menginjak puncak dewa. Dengan menggunakan tangga helix ganda DNA, Anda mungkin bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari gerakan ini. Memikirkan hal ini, dia melupakan rasa sakitnya. Sambil mengertakkan gigi, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan langsung menuju model pusat. Apakah kamu masih berjuang sampai mati? Kakak senior itu bingung untuk sementara waktu. Bailang tidak terburu-buru ke arahnya, melainkan bergegas menuju model pameran di tengah. Saat dia merasa aneh, dia melihat Bailang menginjak kakinya dan mengikuti helix ganda DNA selangkah demi selangkah, membubung tinggi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah akhir cerita. Kakak senior tidak menganggapnya serius dan mengikuti Bailang, menaiki tangga helix ganda DNA selangkah demi selangkah. Semakin tinggi, satu demi satu, Bailang mencapai puncak terlebih dahulu. Saat ini, ketinggiannya sudah 4 atau 5 meter di atas tanah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, menginjak kakinya, dan melompat tinggi. Tubuhnya seperti elang yang terbang ke langit, dan aura kuat tiba-tiba muncul. Tiba-tiba tubuh Bailang terjatuh dengan kecepatan tinggi seperti bola meriam yang jatuh. Berisi 1000 pon gaya jatuh. Dan kaki kanannya sudah dalam posisi mengayuh yang kuat. Sepertinya sebuah pukulan akan menembus langit. Ini adalah upaya setengah matang untuk melangkah ke puncak dewa dengan seluruh kekuatannya, tapi itu telah menginspirasi kekuatan tempur yang menakutkan. Selama pukulan ini mengenai kakak seniornya, meskipun lawannya berada di level Grandmaster, itu akan melukai otot dan tulangnya. Kakak senior yang mengikuti Bailang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Aku benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Bailang, dia akan menggunakan jurus sekuat itu. Aura menakutkan membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Namun, sebagai seorang master, bagaimana dia bisa ditakuti oleh kesenangan kecil? Dia menyilangkan tangan di depannya, menggunakan kekuatan penuhnya, dan mengangkat kepalanya untuk melawan. Dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik junior kecil padanya. Tapak. Bailang menggunakan hampir seluruh kekuatannya dan terjatuh. Kaki kanannya menginjak keras lengan sang kakak. Tiba-tiba, kekuatan jatuh yang mengerikan bertabrakan dengan perlindungan udara yang kuat. Keduanya mengertakkan gigi. Tampaknya siapapun yang menyerahkan kekuatannya akan dikalahkan. Kakak laki-laki senior itu diam-diam terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik junior kecil benar-benar bisa menggunakan gerakan menakutkan seperti itu. Pada saat ini, lengannya meronta-ronta, seolah-olah ada beban 1000 kilogram yang menekannya, yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Bailang juga sedang tidak bersenang-senang. Dia mencoba yang terbaik dan menggunakan puncak penginjak dewa, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan kakak laki-lakinya. Dia tidak mau menyerah. Saat kebuntuan, dia memanfaatkan situasi dan menendang kaki kirinya ke bawah. Tendangan ini akhirnya mengubah keadaan. Lengan kakak laki-laki tertua bergetar dan dia dikalahkan. Di bawah kayuhan yang kuat, tubuhnya terjatuh dan langsung menabrak tangga DNA double helix. Modelnya hampir roboh. Setelah menggunakan jurus ini, Bailang kelelahan. Lagi pula, agak sulit baginya untuk menggunakan jurus ini. Namun hasilnya jauh dari memuaskan. Meskipun dia akhirnya merobohkan kakak laki-lakinya, kerusakan sebenarnya pada kakak laki-lakinya tidak terlalu besar. Jika kakak tertua dibiarkan bangun, dia pasti akan mati. Semakin aku memikirkannya, semakin dingin hatiku jadinya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak mau. Di kepalanya, suara kakeknya yang mengajarinya muncul. Kakeknya bernama Baiki, dan dijuluki Rentu. Dia telah mendominasi seluruh hidupnya dan hampir tak terkalahkan. Saat seseorang mati-matian berjuang melawan segala rintangan, bahkan saat menghadapi musuh terkuat sekalipun, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang menakutkan. Sebuah cahaya tampak langsung menyala di hatinya. Dengan teriakan keras, dia mencoba yang terbaik, tetapi entah dari mana, kekuatan histeris muncul dari dirinya. Dia mengertakkan gigi, merentangkan tubuhnya, dan mendarat tepat di punggung kakak laki-lakinya. Segera, dia memeluk kakak senior itu dengan erat dari belakang. Bahkan kakinya dijepit erat di sekitar kakak laki-lakinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak tertua berusaha keras, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Ia tak mengerti apa yang terjadi saat Bailang memeluknya dari belakang. Aku ingin mati bersamamu. Mata Bailang dingin dan tegas, dengan aura tegas. Kakak senior itu tertegun sejenak, tiba-tiba merasakan hawa dingin di dahinya, dan berkeringat dingin. Meski tidak tahu apa yang akan dilakukan Bailang, ia merasakan aura bahaya. Pada saat ini,
Bailang meringkuk dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membungkus dia dan kakak laki-lakinya seperti bola. Tiba-tiba terjatuh ke belakang, kedua orang itu menuruni tangga spiral ganda DNA. Dia ingin menggunakan dampak yang ditimbulkan oleh putaran kecepatan tinggi untuk bertarung dengan kakak laki-lakinya, yang keduanya akan menderita kerugian. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Sambil berguling, kepala mereka terus membentur sang model. Bahkan orang kuat atau master pun tidak akan mampu menahan pukulan di kepalanya. Bagaimanapun, otak adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan. Meski bagian tangga khusus ini tidak panjang, namun juga tidak pendek karena maju mundur. Keduanya berguling seperti ini, semakin cepat. Akhirnya, ia terbang keluar dari ujung dan menghantam tembok dengan keras. Ledakan. Pertunjukan Hot Wheels yang tak terkalahkan ini akhirnya berakhir. Dan kedua orang yang terjalin itu akhirnya berpisah. Kakak laki-laki itu perlahan bangkit, tetapi Bailang sangat lemas sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Pukulan terakhir ini tidak mengakibatkan kematian keduanya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu orang yang sangat bahagia, kamu benar-benar menyakitiku seperti ini, aku ingin kamu mati. Kakak senior yang marah itu berjalan ke arah Bailang. Tinju kanan yang menakutkan mengarah langsung ke kepala Bailang. Seorang pria junior yang kuat sebenarnya menyebabkan otot dan tulangnya patah. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Bailang merasa tidak rela, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, apakah ini akhir hidupku? Bab 834. Paladin yang bisu menggunakan gerakan Hot Wheels yang tak terkalahkan, memeluk leher Paladin dengan erat dan menyatukan dengannya. Postur centil kedua orang itu membuka rantai kehidupan. Berguling semakin cepat, berguling semakin cepat. Dengan keras, itu membentur tembok dengan keras. Lihatlah status kedua Paladin itu. Mereka sedang berdiri. Paladin kemerahan sedang berdiri. Paladin bisu masih tergeletak di tanah, dan Paladin kemerahan berjalan mendekat, mengangkat tinjunya, dan bersiap untuk memukul Ko. Paladin bisu itu dalam bahaya. Di ruang siaran langsung, suara teredam komentator terdengar. Meski suaranya teredam, mulutnya tetap terbuka, dan alur pertempuran dijelaskan dengan jelas. Dan dia bahkan menyebutkan nama kedua Paladin itu. Bailang disebut Paladin bisu, dan kakak laki-lakinya disebut Paladin kemerahan. Itu cukup tepat. Jumlah penontonnya melebihi 10 juta. Area serangan juga meledak. Sialan, Paladin kemerahan itu hebat sekali. Bahkan Hot Wheels yang tak terkalahkan pun tidak bisa membunuhnya. Ayolah, Paladin yang bisu. Siapa yang memberitahuku bahwa ini adalah siaran langsung? Bisakah siaran langsung menghasilkan efek seperti itu? Bu Jingyun dan Ni Feng keluar dari peti mati pasangan. Tidak masalah apakah itu siaran langsung atau tidak, aku ingin melihat Bai Xian merobek merek terkenalnya. Paladin kemerahan, hati-hati, ada seseorang yang datang dari belakang. Tepat ketika kakak laki-lakinya hendak melemparkan pukulan terakhirnya ke Bailang, semua penonton siaran langsung melihat sesosok hantu dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat sehingga semuanya muncul di layar. Ledakan. Kakak senior juga dengan cepat merasakan bahayanya. Tapi sebelum dia bisa berbalik, dia ditendang dan diusir. Namun, kakak laki-laki tertua juga seorang Grandmaster, pada saat yang paling kritis, dia masih menggunakan lengannya untuk menutupi kepalanya. Namun tendangan ini terlalu kuat. Dia berguling beberapa kali di tanah yang berantakan dan akhirnya menabrak model DNA helix ganda di tengah. Model malang itu hampir roboh setelah serangkaian liku-liku. Pengunjung itu tidak lain adalah Chen Feng. Dia dan Bai Xian baru saja turun ke lantai 3 dan akan pergi ke lantai pertama untuk mencari Wang Xinyao. Tiba-tiba saya mendengar suara berisik di sini, jadi saya datang untuk melihatnya untuk berjaga-jaga. Di luar dugaan, ternyata Bailang. Terlebih lagi, Bailang sangat menderita dan hampir terbunuh. Bailang, bagaimana kesehatanmu? Chen Feng membantu Bailang berdiri dan dapat merasakan nafas Bailang sangat lemah dan dia terluka parah. Suara Bailang lemah dan dia menyalahkan dirinya sendiri, maaf, aku menahanmu lagi. Sebagai keturunan keluarga Bai, dia memikul misi melindungi Chen Feng. Tapi sungguh konyol dia berbalik dan meminta Chen Feng untuk melindunginya. Sejujurnya, ini sangat merugikan harga dirinya. Istirahatlah sebentar, aku akan membunuh bajingan ini. Setelah mendukung Bailang dan duduk di dinding, Chen Feng berdiri. Mata dinginnya langsung tertuju pada kakak seniornya. Dia benar-benar menyakiti Bailang seperti ini, orang sialan ini tidak bisa dimaafkan. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, Bailang mengingatkan Chen Feng, orang gila,
dia adalah tamu keluarga Lan, kakak senior Duan Suiliu, aku menyakitinya dengan puncak dewa melangkah. Memberitahu Chen Feng tentang informasi ini akan membantu Chen Feng menang. Chen Feng tiba-tiba berbalik dan memandang Bai Lang dengan kagum. Kakak tertua berada di level Grandmaster, Bai Lang ternyata bisa menyakiti kakak tertua. Itu menunjukkan bahwa Bai Lang memahami rahasia utama Bajikuan dengan cukup baik. Hasil ini tidak terduga dan membuatnya sangat bahagia. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan sisanya padaku. Setelah memberi kata-kata penghiburan pada Bai Lang, Chen Feng berjalan menuju kakak laki-lakinya dengan sikap mendominasi. Sebagai putri Bai Lang, Lin Lingzi, meskipun saat itu dia ketakutan, tetap berdiri di depan kamera dan mendatangi Bai Lang. Matanya penuh cinta dan dia berkata dengan suara menderu, "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Bai Lang segera mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ke keadaan bisunya lagi. Hal ini membuat Lin Lingzi sangat malu. Zhao Yingli, yang sedang berbaring di sudut dengan ekspresi khawatir di wajahnya, berkata kepada Bai Xian dan Lin Lingzi, mengapa para paladin ini merasa seperti mereka benar-benar bertarung satu sama lain. Lin Lingzi membuka matanya lebar-lebar karena takjub, dia merasakan hal yang sama. Bai Xian berkata, semua paladin ini adalah master seni bela diri yang disewa oleh tim program. Jangan khawatir, mereka semua dirancang dan dilatih. Saat ini, kami tidak bisa membiarkan beberapa selebriti wanita mengetahui kebenarannya. Meskipun alasan ini terdengar muluk-muluk, saya harap alasan ini dapat disembunyikan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Zhao Yingli sedikit mengeluh. Dia selalu merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun menghadap kamera, saya tidak berani bertanya terlalu banyak. Kemarahan Chen Feng meningkat, dan dia bertekad untuk membunuh kakak laki-lakinya. Dia berkata dengan sinis, hanya kamu. Kamu benar-benar dapat memblokir langkah Bai Lang di puncak dewa. Meski kakak tertuanya terluka, itu bukan masalah besar dan dia tetap bangga. Dia menggoyangkan jarinya dan berkata, omong kosong apa rasanya bahagia menginjak puncak dewa. Itu hanya gertakan. Itu bisa menyakitiku karena asap mengepul dari kuburan leluhurnya. Kalau begitu biarkan kamu merasakan kekuatan menginjak puncak dewa lagi. Dia berani membenci Bajikuan, Chen Feng siap membiarkan orang ini mati di bawah menginjak puncak dewa untuk membersihkan namanya. Saya melihat perubahan yang menakjubkan pada auranya. Badannya sedikit membungkuk, seperti gunung besar. Biarkan seluruh area pameran tenggelam dalam kengerian depresi. Tubuh dipenuhi dengan energi rahasia, dan semua kekuatan dikumpulkan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan seluruh lantai tampak bergetar. Tapak. Segera, seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Ini membawa momentum yang menakutkan dan memenuhi seluruh ruangan. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Crazy Chen sepertinya telah melanggar aturan gravitasi dengan melompat tinggi. Rasanya seperti berjalan di udara, mengambil 2 langkah di udara. Dalam sekejap, dia tiba di langit di atas kakak laki-lakinya. Inilah kesenjangan antara pemahamannya dan Bai Lang tentang puncak. Bai Lang masih perlu meminjam sesuatu untuk terbang ke udara, tapi dia sudah bisa bangkit dari tanah dan menggunakan momentumnya untuk terbang ke udara. Seperti dewa yang berjalan di langit. Kakak laki-laki itu terkejut, seluruh tubuhnya tenggelam, dan dia benar-benar diam di tempat dalam keadaan linglung. Dia menatap Chen Feng yang mengancam, dan semua kesombongannya lenyap. Beberapa di antaranya sangat putus asa. Mati. Satu kaki jatuh, dan udara menderu dan bergerak. Lingkaran angin dan ombak melonjak ke segala arah. Ledakan. Kakak laki-laki itu akhirnya sadar dan mengangkat tangannya untuk menahan. Tetapi pada saat terjadi kontak, lengan itu terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Langkah dahsyat ini langsung menginjak dada sang kakak. Ratapan dimulai. Kaki kanan Chen Feng terlihat langsung membuat lubang besar di dada sang kakak. Menggunakan lubang sebagai titik, suara pecah dan pecah menyebar ke seluruh bagian tubuh kakak senior. Engah. Kakak laki-laki itu memuntahkan darah dan menjatuhkan model helix ganda DNA itu sepenuhnya dengan tubuhnya. Benda-benda itu berjatuhan, dan mayat sang kakak langsung dikuburkan dan dijadikan kuburan. Dan kakak laki-lakinya juga mati total di bawah langkah puncak dewa, Chen Feng. Bab 845. Guru pendidikan jasmani menginjaknya dan menghancurkan paladin kemerahan. Model genetik manusia dihancurkan oleh guru pendidikan jasmani dan menjadi kuburan paladin kemerahan. Kejadian ini memberitahu kita bahwa guru biologi tidak dapat merebut kelas penjas dari guru penjas. Hal ini akan memicu kekuatan tempur guru penjas yang menakutkan. Selamat kepada guru olahraga karena telah mengalahkan paladin kemerahan.
Seperti yang dijelaskan komentator di ruang siaran langsung pertarungan antara Chen Feng dan kakak senior juga telah berakhir. Penonton menyaksikan dengan penuh semangat dan sering melakukan serangan. Dan popularitas guru pendidikan jasmani meroket. Ini lebih seru daripada nonton film, guru olahraga, terus berjuang. Aku ingin melahirkan seekor monyet untuk guru olahraga. Adegan perkelahian ini adalah sesuatu yang bahkan TV tidak berani merekamnya seperti ini, sungguh luar biasa. Kini pemirsa tidak perlu mempertanyakan apakah konten tersebut disiarkan langsung. Saya hanya ingin bersenang-senang bermain. Di tempat kejadian, beberapa pria berbaju hitam menyerbu masuk. Dia menemukan kakak laki-lakinya yang telah dipukuli sampai mati dari puing-puing dan menyeretnya pergi. Dua orang lagi datang untuk mengangkat Bailang, tetapi dihadang oleh Chen Feng. Salah satu pria berbaju hitam berkata, kami akan membawanya turun untuk perawatan dan melindunginya, jangan khawatir. Chen Feng tertegun sejenak dan menjauh. Orang-orang berbaju hitam ini sangat aneh. Tapi mereka jelas bukan laki-laki dari keluarga Lan dan Situ Beima ini. Jika tebakannya sebelumnya benar, orang-orang ini bukanlah staf TV, melainkan anggota pihak ketiga yang misterius. Seluruh museum sains dan teknologi harus dikendalikan oleh orang-orang ini. Tujuan orang-orang ini tidak diketahui, tapi sepertinya mereka tidak memiliki niat buruk terhadap Bailang. Karena Bailang bisa diobati, itu yang terbaik. Setelah pria berbaju hitam pergi, Chen Feng berhasil merobek label nama Lin Lingzi dan Zhao Yingli. Kedua selebriti wanita itu tidak ingin lagi bermain-main dan dibawa pergi dengan kepuasan. Zhao Yingli keluar, Lin Lingzi keluar. Saat label namanya dirobek, pengumuman di pojok terdengar lagi. Chen Feng menyerahkan label nama di tangannya, tentu saja, ada pesan di sana. Setelah label nama Zhao Yingli, tertulis, Paladin No. 1, Bailang. Hanya dengan melihat item yang satu ini sudah cukup untuk mengejutkan Chen Feng. Dia dan Bailang menyelinap masuk, mengira tidak ada yang tahu. Tanpa diduga, dia sepenuhnya berada di bawah pengawasan orang lain. Memikirkannya sekarang, situasi saat ini benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat bagian belakang label nama Lin Lingzi, sebenarnya tertulis, Paladin No. 6, No. 8 di daftar Night Fury. Apa yang terjadi? Night Fury benar-benar muncul. Masih salah satu dari 10 Night Furies teratas. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur Night Furies yang berada di peringkat 10 besar sangatlah menakutkan. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat ini, meski keberadaan Night Fury ini sudah diketahui, namun masih sulit membedakan apakah itu musuh atau teman. Namun menurut spekulasi, dia sendiri yang pasti tidak menemukan orang tersebut, kemungkinan dia adalah penolong keluarga Lan sangat tinggi. Jika itu masalahnya, itu akan membuat pusing kepala. Bai Xian juga datang dan melihat informasi di dua label nama itu. Dia berkata kepada Chen Feng, alasan mengapa kakak senior Duan Suiliu ingin membunuh Bailang adalah karena selain aturan mainnya, dia mungkin juga menemukan rahasia di balik merek terkenal tersebut. Dari merek terkenal Zhao Yingli, dia mengetahui bahwa Bailang adalah Paladin No. 1, petarung. Chen Feng mengangguk dalam diam, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Dengan karakter Bailang, dia pasti tidak akan gegabah bertarung sampai mati dengan kakak laki-lakinya. Bagaimanapun, dia telah memperingatkan Bailang sebelum datang. Misi hari ini hanya untuk membantunya. Jangan bertindak gegabah tanpa perintahnya. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar takut. Jika terlambat pasti akan menimbulkan bencana. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada fotografer berdedikasi di belakangnya, saudaraku, seseorang telah tersingkir lagi. Apakah tidak ada pembaruan popularitas? Bisakah kita mendapatkan informasi lain? Saat dia membunuh Lan Haolong dan melenyapkan Guan Tong barusan, dia menggunakan popularitasnya untuk mendapatkan informasi lokasi Wang Xinyao. Sekarang setelah dua orang lagi tersingkir, saya bertanya-tanya apakah ada manfaat serupa. Fotografer menggelengkan kepalanya dengan jujur dan berkata, nilai popularitas hanya dapat terpicu ketika orang pertama tersingkir dan orang terakhir tersingkir. Chen Feng terdiam dan tidak tahu siapa orang gila yang merancang aturan ini. Apapun yang terjadi, pergilah ke lantai pertama untuk mencari Wang Xinyao. Setelah mengklarifikasi hal-hal ini, sekarang tidak perlu lagi tinggal di lantai 3. Menemukan Wang Xinyao untuk bergabung dengan mereka adalah prioritas utama saat ini. Bai Xian selalu berperilaku baik, mengikuti Crazy Chen seperti pengikut kecil. Saat ini, Chen Feng telah menjadi sedikit tamu. Keduanya menemukan tangga dan turun ke lantai 2. Sebelum mereka melangkah lebih jauh,
mereka mendengar suara pertarungan sengit. Chen Feng berhenti sejenak dan berpikir sendiri. Sudah lama sekali saya tidak mendapat kabar tentang lokasi Wang Xinyao. Saat ini belum dapat dipastikan apakah Wang Xinyao masih dalam posisi semula. Sulit untuk menilai apakah ada Wang Xinyao di kedua sisi pertarungan. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk mencari tahu. Mereka berdua pergi mencari suara, hanya untuk melihat Paladin No. 6 menjatuhkan seorang pria bertopeng dengan tulisan Dewa Pencipta di dadanya di depan pagoda kayu Yingxian yang indah di area pameran. Peradaban kuno Kerajaan Naga. Chen Feng sangat terkejut karena Dewa Pencipta benar-benar muncul. Apalagi dia dirobohkan. Ini masalah hidup dan mati. Kamu mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, dia langsung mematahkan leher Dewa Pencipta dengan tangan kanannya. Paladin No. 6 sebenarnya membunuh Dewa Pencipta secara langsung. Saudari Abe mengira pembunuhan itu adalah rekayasa, dan dia sangat gembira karena paladinnya membunuh Dewa Pencipta. Kali ini, juru kamera berkata kepada Saudari Abe dan Paladin No. 6, jika kamu mengalahkan Dewa Pencipta, kamu bisa mendapatkan kartu Dewa Pencipta. Jika kamu mendapatkan 3 kartu dewa, kamu bisa langsung melenyapkan seseorang. Ingat, gunakan Paladin yang dihilangkan dengan 3 kartu dewa pasti akan mati. Saudari Abe mengangguk dan secara tidak sengaja menemukan sebuah tanda hitam jatuh dari dada Dewa Pencipta. Dia melompat dengan gembira dan mengambil token itu. Dia secara khusus melambai ke kamera dan berkata sambil tersenyum, saya mendapat kartu ajaib. Jika saya mengumpulkan 3 kartu sekaligus, saya bisa melenyapkan seseorang. Chen Feng dan Bai Xian bersembunyi di balik dinding dan menyaksikan segala sesuatu terjadi di depan mereka. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa Dewa Pencipta tampak familiar. Meski pria tersebut memakai topeng, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah orang asing. Dengan sosok kuat dalam pakaian putih dan rambut kuning, Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa Dewa Pencipta adalah Genos Sang Petinju. Jika Anda pernah bertarung melawan lawan, Anda tidak boleh mengakui kesalahan Anda. Menurut spekulasi sebelumnya, Paladin No. 6 yang membunuh Genos adalah pria misterius peringkat ke-8 dalam daftar Night Fury. Pria misterius ini layak masuk dalam 10 besar Night Furies, dia benar-benar menakutkan dan benar-benar membunuh Genos the Boxer. Tahukah Anda, juara tinju Genos juga seorang Grandmaster. Meskipun dia adalah seorang Grandmaster Junior, dia masih memiliki sikap menakutkan yang meremehkan dunia. Sekarang dibunuh oleh Paladin No. 6 hanya bisa menjelaskan satu hal. Paladin No. 6 jauh lebih kuat dari Genos. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh Genos tanpa cedera. Genos adalah tamu keluarga Lan, jadi Night Fury ini bukanlah teman keluarga Lan. Kalau tidak, Genos tidak akan terbunuh. Chen Feng tidak mengerti mengapa Night Fury yang menakutkan ini ingin mengarungi air berlumpur ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.